Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Bertemu lagi dengan Pak Yayat. Hari ini Bapak akan menerangkan tema 2, subtema 2, muatan IPS. Materi mengenai sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, tentang rempah-rempah dan batu bara. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan karakteristik, ruang dan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Apakah anak-anak tahu tentang rempah-rempah? Ini dia tentang rempah-rempah, kamu bisa lihat di gambar. Rempah-rempah adalah bagian dari tumbuhan yang memiliki aroma dan penguat rasa. Biasanya digunakan sebagai pengawet dan perasa pada makanan. Beberapa contoh dari rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, lada, kunyit, dan lainnya. Bapak akan menjelaskan satu persatu dari rempah-rempah yang sudah Bapak sebutkan. Yang pertama, cengkeh. Cengkeh biasanya digunakan dan dimanfaatkan untuk penguat rasa dan campuran pada rokok. Dan cengkeh ini didapatkan di Kepulauan Maluku. Kemudian yang kedua yaitu kayu manis. Kayu manis digunakan untuk menurunkan kadar gula dalam makanan dan didapatkan di daerah Jambi. Kemudian yang ketiga yaitu lada. Lada ini bermanfaat untuk obat dan penghangat tubuh dan digunakan untuk penyedap rasa makanan dan didapatkan di Pulau Bangka. Yang keempat yaitu kunyit. Silakan anak-anak buka buku temanya, buku paketnya di halaman 56. Nah, kunyit ini biasanya digunakan untuk minuman jamu. Kunyit banyak manfaatnya. Bisa sebagai bumbu dapur, obat tradisional, dan pewarna makanan. Contohnya yaitu nasi kuning. Dan kunyit ini mudah didapatkan di Jawa Tengah. Itulah beberapa contoh pemanfaatan dari rempah-rempah yang merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, kita akan bahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu batu bara. Apakah anak-anak tahu tentang batu bara? Seperti di gambar, ini adalah batu bara. Apa sih itu batu bara? Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Berikut manfaat dari batu bara. Yang pertama, seperti di gambar, bisa kamu buka halaman 84. Yang pertama, manfaat dari batu bara itu menghasilkan metanol.
bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Yang kedua yaitu bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga menghasilkan gas. Bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Dan yang terakhir pembangkit listrik dari manfaat batu bara tersebut sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kita ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.